Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan informasi seputaran technical analysis atau cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Pada video kali ini, saya pengen membahas tentang pergerakan dari Hedera Hashgraph, teman-teman. Nah, ini berdasarkan permintaan dari beberapa viewers. Jadi, oke, sebentar saya cek dulu. Nah, ini teman ya. Community tab, jadi saya ada posting beberapa vote dan di sini teman-teman bisa bebas ngevote ya. Kira-kira koin apa yang enaknya dibahas, teman-teman. Kemarin saya udah bahas Holochain karena dia yang pertama, nomor 2-nya itu ada HBAR dan saya sudah akan bahas di video kali ini, teman-teman. Selain daripada itu, after this video saya juga akan bahas tentang pergerakan Cardano dan the next one is Zilliqa, teman-teman. Baru nanti Solana ya. Nah, by the way teman-teman, untuk memulai di HBAR karena kita dengan informasi yang sangat terbatas, saya akan gunakan Fibonacci retracement seperti biasa, teman-teman. Jadi kita akan cari tahu dulu level yang berpotensi ya. Ini pertama adalah wave 1-nya, teman-teman. Ya, wave 1-nya di sini ya. Jadi di level ini ketemu ini, teman-teman. Ini adalah wave 1, teman-teman. Oke, saya akan masukin dulu tulisannya. Alright, this one adalah wave 1. Ini nextnya berarti wave 2, teman-teman. Wave 2-nya itu berada di kisaran level ini ya, karena di sini kita lihat dia udah membentuk semacam ABC correction wave ya, kurang lebih kayak gini. Dan ABC correction wave-nya ini kayaknya cenderung yang flat atau zigzag, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa search ya. Nah, ini kalau yang flat itu modelannya kayak gini, teman-teman ya, kurang lebih. Ada yang juga yang zigzag. Zigzag itu yang sekarang terjadi terhadap Bitcoin, teman-teman, dan juga beberapa token lainnya kayak XRP. Nah, ini adalah zigzag, berarti kalau misalkan kayak demikian kondisinya, berarti sebentar saya masukin dulu, teman-teman. Ini adalah E ya, oke. Saya kecilin dulu ya biar enak lihatnya. Oke, ini kurang lebih ya, teman-teman. Ini adalah A wave-nya, kemudian salah. Oke, ini adalah B wave-nya. Ya, oke. Dan ini adalah C wave-nya, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ini adalah A wave, kemudian B wave, C wave. Dan karena sudah komplit, maka wave 2 itu sudah confirm terbentuk, dan dari sini kita bisa dapetin informasi, teman-teman, terkait pergerakan daripada si Elliott wave 3, yaitu si wave impulsif lagi ya. Dan itu biasanya kita tarik menggunakan pergerakan dari wave 1 aja tok, teman-teman. Kalian bisa tarik dari Fibonacci-nya ya. Kalian menggunakan Fibonacci dari swing high ke swing low-nya, teman-teman, yang ada di sini, dan kita bisa dapetin level yang berpotensi menjadi wave 3-nya, dan itu berarti kurang lebih di kisaran level ini ya. Karena pasca dia kena level 161,8%, si marketnya itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, teman-teman. Berarti asumsinya adalah ini menjadi wave 3 kita. Oke, dan kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, sebentar, ini saya delete dulu, teman-teman ya. Kita akan input dari sini. Oke, ini wave 2 ya. Nah, kalau misalnya kita perhatiin, teman-teman, di sini tampaknya si wave 3 ini udah mulai membentuk yang namanya ABC correction pattern juga ya, teman-teman ya. Dan mungkin potensi untuk wave 3 atau wave 4-nya, wave 4 itu adalah wave koreksinya juga dari Elliott wave theory, terbentuk dari ABC correction, maka berpotensi berada di kisaran level 1,272 ini. Sebenarnya kurang tepat kalau kayak gitu, saya akan tarik dengan menggunakan Fibonacci di wave 2 ketemu wave 3, teman-teman ya. Nah, terbalik. Oke, ya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Nah, maka kita bisa lihat potensi untuk ABC correction itu akan berakhir mungkin di kisaran level-level ini, teman-teman ya. Ini adalah A, kemudian ini adalah B, my bad, ya. Oke, ini adalah C wave-nya, dan ini berpotensi berada di kisaran level ya mungkin kisaran 0,382 atau 38,2% daripada Fibonacci retracement. Seperti yang kita lihat kalau misalnya saya panjangkan di sini, ini ternyata sepertinya ada resistance ya sebelumnya ya yang menahan. Jadi di sini menjadi potensi level support atau level bottom daripada si wave-nya. Kalau misalkan demikian, maka kita akan coba hilangkan garis ini dulu. Kita akan geser ke sini. Maka di sini ada potensi menjadi wave 4-nya kita, teman-teman, atau akhir dari correction wave-nya. Jadi kayak gini kurang lebih ya gambarannya ya. Nah, ini adalah wave 1, teman-teman, wave 1, terus wave 2, wave 3, maka nextnya itu adalah wave 5, teman-teman ya. Pertanyaannya nih, potensi untuk wave 5-nya itu gimana cara ngukurnya? Nah, ini dia, teman-teman, yang menarik ya. Cara ngukurnya kita bisa gunakan wave 4-nya top aja, teman-teman ya. Lalu kita bisa tarik seperti ini sehingga dia membentuk semacam level-level penting, dan potensi berarti berada di kisaran kurang lebih level $0,952 atau di kisaran 161,8% Fibonacci dari wave 4-nya ya.
Wave 4 itu berarti wave ini ya, wave koreksinya teman-teman. Nah, sementara itu gambaran saya, target kita mungkin kisaran kurang lebih 161,8%, di mana syarat untuk kita bisa mencapai level tersebut, kita harus breakout si 161,8% ini teman-teman ya, atau level yang berpotensi menahan pergerakan daripada si H-bar saat ini teman-teman. Nah, ini untuk time frame weekly, kurang lebih level-levelnya ini sudah saya jabarkan. Saya akan kasih garis dulu teman-teman. By the way, nanti teman-teman bisa akses ya melalui trading view, nanti bisa kalian cek di description kurang lebih ini ya targetnya ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Berarti untuk level resistance kita berada di kisaran level ini, untuk level supportnya kita berada di kisaran level ini. Nah, ini yang perlu kalian tandain ya di chart kalian masing-masing. $0,15, $0,36 dan level $0,95. Oke. Nah, itu paling untuk time frame weekly. Kita udah dapat beberapa level-level yang berpotensi menjadi targetnya kita teman-teman. By the way, saya hampir lupa, karena kita juga perlu mengetahui level potensi bottomnya teman-teman. Saya akan tambahkan ya, jika seandainya level ini tidak mampu menahan, maka kita bisa lihat ada potensi market juga mungkin jatuh sampai sejauh-jauhnya di 0,5%. Nah, ini adalah sifatnya potensi teman-teman, belum tentu terjadi dan hopefully tidak akan terjadi ya. Oke, nah saya akan lanjut berdasarkan momentum dan price action. Kita akan coba lihat dari time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Oke, apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, so far gini teman-teman, untuk time frame daily kita lihat di sini membentuk semacam falling wedge pattern ya, tampaknya, dan kelihatannya sudah di breakout ini teman-teman. Ya, secuil kecil nih ya. Ini tampaknya udah mulai mau di breakout nih teman-teman. Tapi apakah itu valid? Kita coba cek dulu nanti dari time frame yang lebih kecilan lagi, time frame 4 jam teman-teman. Oke, ini kurang lebih dia membentuk semacam falling wedge pattern. Jadi kalian bisa cek itu ya, bullish falling wedge pattern. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman, bullish falling wedge pattern ya. Kalau misalkan demikian, berarti ini kabar baik banget untuk pergerakan H-bar ya. Soon kita akan bisa ngelihat dia breakout dan mungkin potensinya itu adalah ngejar sampai ke top of the falling wedge pattern itu sendiri, dan berarti itu di kisaran kurang lebih level ini teman-teman ya. Oke, seems good for me. Kita bisa lihat di sini pergerakannya cukup positif ya untuk si header hash graph-nya ini. Saya coba akan tampilkan juga beberapa yang penting. Oke, berarti kita di sini ketemu dengan exponential moving average 21, 34 dan juga 55 teman-teman ya, sebagai penahan dari atau kondisi resistance yang mungkin menahan pergerakan kita. Nah, lalu kita akan coba tarik Fibonacci dari swing high to swing low terakhir teman-teman. Oke, dari sini aja biar enak ya. Nah, kurang lebih sini sorry. Oke, kurang lebih kayak gini teman-teman, dan kita akan ngelihat dia berpotensi ngetes level 38,2% dan itu berada di kisaran level ini teman-teman ya. Oke, nah itu untuk time frame daily-nya. So far so good, I think kita bisa lihat dia berpotensi akan ngetes level atasnya dulu teman-teman. Oh ya, coba saya gunakan object tree-nya, saya coba masukkan dulu visible range ya. Oke, kalau saya zoom in lagi, nah, kurang lebih itu ya teman-teman ya. Ini adalah volume yang cukup banyak di kisaran level $0,20. Jadi saya akan kasih tanda di kisaran level tersebut sebagai potensi resistance kita teman-teman. Oke. Nah, so far itu untuk gambaran dari time frame yang daily-nya. Kita akan coba lihat cek di time frame 4 jam ya teman-teman. Apa yang bisa kita lihat dari pergerakan di 4 jam. Sementara ini saya hilangkan dulu. Saya hilangkan dulu biar lebih enak ya chartnya, biar kelihatan nice and clean. Oke, ini juga saya hilangkan hourly, lalu ini, oke, itu biarin teman-teman. Nah, so far kalau misalkan lihat dari time frame yang kecil teman-teman, kita coba tarik menggunakan Fibonacci juga dari swing high to swing low terakhir. Oke, so far so good. Kita kelihatannya akan ketahan di kisaran level 61,8% Fibonacci ya teman-teman. Yap. Oh, sorry. Nah, ini kurang lebih teman-teman. Nah, ini adalah merupakan potensi level 61,8% yang menjadi resistance penahan kita. Dan kalau misalnya kalian realize teman-teman ya, ini tampaknya selain dia menjadi resistance kita di sini, dia juga menjadi membentuk semacam pattern yang kita kenal dengan kondisi ascending triangle teman-teman. Oke, ini ascending triangle ya. Confirm banget nih kayaknya ngebentuk ascending triangle teman-teman. Kalau misalkan kayak gini, ini harusnya sih good banget buat kita teman-teman, karena ascending triangle itu kecenderungannya adalah bullish ya.
Bisa lihat di sini ascending triangle pattern kecenderungannya adalah bullish. Ini kalau misalnya datang dari atas berarti kita reversal bullish pattern, maka di sini berpotensi kita ngelihat adanya pergerakan bullish pattern daripada si H bar, teman-teman. Oke. Nah, kurang lebih kalau misalnya kita mau ukur ya, targetnya kita ukur dari sini, teman-teman, dan kita geser ke atas sini, teman-teman ya. Maka itu berarti kurang lebih ya, anggaplah secara realistis mungkin target kita yang pertama adalah ngejar ke kisaran level yang ada di sini, teman-teman. Oke, yaitu di kisaran 0,255 dolar. Nah, ini secara jangka pendek. Oke. Nah, so far itu yang bisa saya sampaikan seputaran Hedera Hash Graph. Hopefully teman-teman bisa suka dengan konten pembahasan ini, dan jika kalian suka dengan kontennya, feel free to leave your thumbs up. Don't forget to subscribe this channel, dan I'll see you guys again in the next video, teman-teman. Nah, ini tambahan sedikit ya. Menurut saya proyeksinya akan kayak gini kurang lebih, jadi kita bisa breakoutnya ke atas ya. Oke, now sorry, sebelum saya tutup lagi, saya akan kasih beberapa potential level support kita. Berarti itu berada di kisaran kurang lebih ini, dan juga di bottomnya kurang lebih di sini ya. 0,17 dolar, 0,16 dolar. Kalau breakout 0,19 dolar, kita bisa lihat marketnya itu naik sampai 0,21 dolar untuk Hedera Hash Graph ya. Oke, kurang lebih itu. Thank you so much for watching, guys. Waiting for the breakout. Maybe we can trade this short term. See you guys again in the next video. Thank you so much. Cheers.